Anda sedang berada dalam keadaan kesendirian. Pesan terakhir yang ia kirimkan kepada Anda adalah 2 hari yang lalu. Dan sejak saat itu, tidak ada respons yang Anda terima, meskipun Anda terus memutar ulang momen terakhir yang Anda habiskan bersamanya. Anda masih ingat bagaimana senyumnya bertahan sedikit lebih lama, dan bagaimana ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepada Anda. Anda merasakannya, Anda tahu bahwa ia peduli. Namun mengapa kini ia tampak diam? Pikiran Anda mungkin mengatakan bahwa ia telah kehilangan minat, tetapi naluri Anda mungkin menyatakan ada sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana jika saya katakan bahwa diamnya bukanlah penolakan, melainkan sebuah ujian? Bagaimana jika jarak yang ia ciptakan bukanlah hukuman, tetapi sinyal? Dan bagaimana jika reaksi Anda saat ini dapat menghancurkan ketertarikan yang ada, atau sebaliknya membuatnya tak tergoyahkan? Silakan berikan komentar di bawah. Saya mengajak Anda untuk tidak mengejar. Pernyataan ini akan membentuk pola pikir Anda sepanjang perjalanan ini. Video ini ditujukan bagi mereka yang pernah bertanya, mengapa ia mengabaikan saya jika ia mengatakan bahwa ia peduli? Anda akan mempelajari mengapa wanita seringkali menarik diri ketika mereka mencintai Anda dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menguasai kehadiran dan ketertarikan diri. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dukunglah saluran ini. Ini bukan untuk saya, tetapi untuk pria-pria berikutnya yang juga berada dalam keheningan yang sama, bertanya-tanya apakah mereka dicintai atau tidak. Pertama, ingatlah bahwa ia merasakan keberadaan Anda, bahkan ketika ia diam. Sementara Anda terfokus pada kurangnya respons darinya, bertanya-tanya apakah Anda telah melakukan kesalahan, memutar ulang setiap momen seperti film yang diputar berulang kali, ia mungkin berada dalam dunianya sendiri, merasakan kehadiran Anda. Anda mungkin berpikir bahwa ia telah menjadi dingin atau kehilangan minat. Namun yang tidak Anda sadari adalah bahwa kesunyian yang ia tunjukkan berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Seorang wanita tidak akan memutuskan hubungan secara sembarangan. Ia merasakan segalanya, pergeseran energi Anda, ketidakamanan Anda yang semakin tumbuh. Kebutuhan Anda merayap di bawah kata-kata Anda. Ketika pergeseran itu terjadi, ketika Anda mulai bergantung pada validasinya untuk merasa kuat, ia secara naluriah menarik diri. Ini bukan untuk menyakiti Anda atau untuk memanipulasi Anda. Disinilah banyak pria mengalami kehancuran. Mereka panik, bereaksi, membalas pesan lebih cepat, menelepon lebih banyak, atau memposting untuk menarik perhatiannya. Mereka membiarkan rasa takut mendorong langkah mereka selanjutnya. Namun kenyataannya, setiap kali Anda bertindak berdasarkan ketakutan, Anda membuktikan kepadanya bahwa Anda bukanlah sosok yang ia harapkan. Ia tidak mengabaikan Anda karena ia membenci Anda. Ia sedang menguji apakah kekuatan yang ia kira ada dalam diri Anda itu nyata atau hanya ilusi. Ia ingin tahu apakah Anda akan hancur ketika ia mundur. Ia ingin merasakan apakah energi Anda tetap stabil ketika energinya menarik diri. Momen hening itu bukan hanya kesunyian, itu adalah medan perang ketertarikan. Dan pria yang selamat dari medan perang ini bukanlah orang yang terus-menerus memperjuangkan perhatiannya, melainkan yang tidak membutuhkannya. Ia merasakan saat Anda merasa tertekan. Ia merasakan saat Anda tidak terganggu. Dan yang terpenting, ia merasakan saat Anda berusaha terlalu keras untuk mempertahankannya karena takut kehilangan. Ketertarikan tidak dibangun dalam kenyamanan. Ia dibangun dalam ketegangan, dalam ketidakpastian, dalam ujian. Jadi apa yang seharusnya Anda lakukan saat ia menjauh? Anda berhenti mengejar. Anda berhenti bertanya mengapa. Anda berhenti memutar ulang percakapan. Sebaliknya, Anda mulai membangun kekuatan Anda. Anda pergi ke pusat kebugaran, memperketat jadwal Anda, menguasai waktu Anda, dan menggandakan misi Anda. Karena wanita tidak tertarik pada kata-kata Anda. Mereka tertarik pada daya tarik yang Anda miliki. Semakin pendiam Anda, semakin keras energi Anda berbicara. Saat ia menarik diri, biarkanlah ia. Saat ia mengabaikan Anda, pertahankan garis Anda. Saat ia tidak memvalidasi Anda, validasi diri Anda sendiri. Karena ketika ia melihat bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada kehadirannya, rasa ingin tahunya akan menyala. Begitulah cara alam bekerja.
Apa yang melarikan diri menjadi diinginkan? Apa yang melekat menjadi ditolak? Setiap kali Anda membuktikan bahwa Anda bisa tetap tenang saat ia bergerak, Anda menjadi pria yang ia bayangkan di awal. Pria yang memiliki tujuan di luar hubungan. Pria yang memiliki kedamaian di tengah kekacauan. Pria yang tidak membutuhkan cinta darinya untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana Anda lulus ujian ini? Mulailah dengan kehadiran Anda. Bunuh keinginan untuk mengirim pesan. Gantilah dengan tindakan nyata. Masuklah ke dalam kehidupan Anda sedemikian rupa sehingga ketidakhadirannya terasa seperti keheningan, bukan kehilangan. Tunjukkan padanya, bukan melalui pesan, tetapi melalui ketidakpedulian Anda, bahwa Anda adalah tipe pria yang menarik, bukan yang mengejar, bahwa Anda tidak panik. Anda berputar agar tidak terlihat seperti mengemis. Anda membangun. Karena saat ia mencoba merasakan Anda dalam keheningan Anda, apa yang sebenarnya ia harapkan adalah bukti bahwa Anda tidak tergoyahkan, tidak hanya dalam kepercayaan diri Anda, tetapi juga dalam jiwa Anda. Bicaralah lebih sedikit, bergeraklah dengan niat, biarkan ketidakhadiran Anda bergema lebih keras daripada kebutuhan Anda. Anda tidak kehilangan dirinya, Anda sedang diawasi oleh radar emosionalnya. Dan setiap gerakan yang Anda lakukan saat ini akan memberitahu dia bahwa Anda sama seperti yang lain atau tidak seperti pria manapun yang pernah ia temui. Kini, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda pria yang membutuhkannya untuk menanggapi agar merasa berharga? Atau apakah Anda pria yang menjadi begitu kuat dalam kesunyiannya, sehingga ia mulai bertanya-tanya apa yang hilang darinya dengan menarik diri? Kedua, pastikan Anda menjadi temboknya, bukan angin. Kebanyakan pria salah paham ketika seorang wanita menarik diri. Mereka mengira itu adalah tanda bahwa dia kehilangan minat, padahal seringkali itu adalah ujian bawah sadarnya untuk mengukur seberapa kokoh Anda sebagai individu. Ini bukan tentang permainan atau manipulasi, melainkan respons alami terhadap ketidakpastian dan kebutuhan mendalamnya akan kepastian. Jika Anda bereaksi dengan kepanikan, mencoba memperbaiki situasi dengan berlebihan, atau kehilangan keseimbangan emosional hanya karena ia berubah, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda bukan pria yang dapat diandalkan dalam situasi yang lebih besar. Seorang pria yang tidak bisa berdiri tegak di tengah ketidakpastian kecil tidak akan bisa diandalkan ketika kehidupan membawa badai yang lebih besar. Dari perspektif stoikisme, ini adalah ujian yang nyata tentang kendali diri. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa eksternal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ketika seorang wanita menjauh, banyak pria langsung mengasosiasikannya dengan penolakan, kehilangan, atau ancaman terhadap harga diri mereka. Padahal, jika Anda melihatnya dengan tenang, itu hanyalah sebuah peristiwa netral yang dapat Anda tanggapi dengan ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam, dan reaksi kita menentukan apakah kita akan mendekati kebijaksanaan atau terperosok dalam emosi yang tidak perlu. Namun, dalam ranah dark psychology, ada aspek yang lebih dalam lagi. Perilaku menarik diri seringkali adalah cara bawah sadar seorang wanita menguji seberapa besar nilai yang Anda bawa dalam hidupnya. Bukan dalam arti material, tetapi dalam stabilitas mental dan emosional. Jika setiap kali ia mundur, Anda langsung mengejarnya dengan validasi berlebihan, ia akan melihat bahwa nilai Anda bergantung pada penerimaannya. Itu adalah sinyal kelemahan. Wanita tidak tertarik pada pria yang butuh persetujuan untuk merasa berarti. Sebaliknya, mereka tertarik pada pria yang sudah memiliki nilai yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Ini adalah prinsip dasar dominasi sosial dan psikologi tarik ulur. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Menjadi tembok bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, itu berarti menjadi begitu berakar dalam prinsip dan tujuan Anda, sehingga emosi orang lain tidak menggoyahkan Anda. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai ataraksia, keadaan pikiran yang tidak terguncang oleh faktor eksternal. Ketika seorang wanita menarik diri, itu adalah saat yang tepat untuk mengamati reaksi diri sendiri. Apakah Anda mulai merasa cemas? Apakah Anda tergoda untuk segera menghubunginya?
meminta penjelasan, atau mencoba mendapatkan kembali perhatiannya dengan cara yang berlebihan? Jika iya, itu berarti Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengendalikan respons emosional Anda. Inilah yang membedakan pria yang kuat secara mental dari pria yang lemah secara emosional. Seorang pria yang bisa berdiri tegak tanpa terpengaruh oleh fluktuasi emosional pasangannya adalah pria yang memberikan rasa aman yang mendalam. Bukan rasa aman yang berasal dari kata-kata kosong atau janji-janji manis, tetapi rasa aman yang berasal dari fakta bahwa ia tidak mudah goyah. Wanita seringkali mengalami gelombang emosi yang berubah-ubah, dan mereka secara alami mencari pria yang tidak ikut terombang-ambing dalam badai tersebut. Jika Anda tetap teguh dalam menghadapi ketidakpastian kecil ini, Anda menunjukkan bahwa Anda mampu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hidup. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat ia menarik diri? Tidak ada yang spesial. Anda melanjutkan hidup Anda, tetap berfokus pada tujuan Anda, dan tidak membiarkan perubahan kecil ini mengguncang keseimbangan emosional Anda. Jika ia benar-benar tertarik, ia akan kembali dengan sendirinya, bukan karena Anda memaksa, tetapi karena ia melihat bahwa Anda tidak bergantung pada perhatiannya untuk merasa utuh. Jika ia tidak kembali, itu bukan masalah. Kehilangan seseorang yang tidak menghargai ketenangan Anda bukanlah kehilangan yang nyata. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, menjadi pria yang stabil dan tak tergoyahkan adalah aset yang langka. Pria yang memahami stoikisme dan prinsip psikologi tarik ulur, memahami bahwa daya tarik sejati tidak datang dari mengejar atau membuktikan diri, tetapi dari keberadaan yang kuat dan tenang. Mereka memahami bahwa wanita bukan mencari pria yang tunduk pada emosinya, tetapi pria yang dapat bertahan di dalamnya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Itu adalah pria yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dihormati. Ketiga, kekacauannya membutuhkan ketenangan Anda. Sementara emosinya mungkin datang dalam gelombang tak terduga, luar biasa tanpa filter, peran Anda bukanlah menjadi badai lain. Peran Anda adalah menjadi jangkar baginya. Kekacauannya tidak perlu dikoreksi, ia membutuhkan penahanan. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kontrol, tetapi dengan kehadiran. Kehadiran yang nyata, jenis kehadiran yang tidak memintanya untuk menjelaskan, tidak takut api, tetapi menyerapnya tanpa gentar. Jika Anda ingin ia menghormati Anda, maka berhentilah bereaksi terhadap badainya. Berhentilah mencoba memperbaiki suasana hatinya. Berhentilah memperlakukan setiap gelombang emosi seperti serangan pribadi. Ketika ia merasakan bahwa perasaannya dapat menghancurkan Anda, ia kehilangan kepercayaan. Bukan pada Anda, tetapi pada kemampuan Anda untuk memberi ruang bagi apa yang nyata. Ia perlu merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada tarikan emosinya. Dan itu bukan logika Anda, itu bukan kata-kata Anda. Itu adalah keheningan Anda yang tidak terganggu. Kebanyakan orang berpikir bahwa kekuatan adalah agresi. Itu tidak benar. Kekuatan sejati adalah pengekangan. Kekuatan sejati adalah mengetahui kapan tidak berbicara, kapan tidak mengirim pesan, kapan tidak menjelaskan diri sendiri hanya karena ia jauh. Ketika ia berputar-putar, pria yang lemah mencoba meyakinkannya untuk keluar dari situasi tersebut. Pria yang kuat mendengarkan, bukan untuk menanggapi, tetapi untuk mengamati, bukan untuk mengoreksinya, tetapi untuk menahannya, karena ia mengerti bahwa kekacauan itu bukan tentang dirinya. Ini tentang kebutuhannya untuk merasakan sesuatu yang solid. Kekacauannya adalah ujian, keheningannya adalah ujian, sikapnya adalah ujian. Bukan karena ia sedang bermain-main, tetapi karena ia perlu tahu, jika aku hancur, apakah kau akan memutuskan hubungan denganku? Jika aku menarik diri, apakah kau akan mengejar seperti anak kecil atau menunggu seperti pria? Ketenangan Anda bukan hanya untuk Anda. Itu adalah tanah yang ia pijak secara emosional. Ketika tanah itu berguncang, ia mempertanyakan segalanya. Jadi bagaimana Anda tetap tenang? Anda mendisiplinkan reaksi Anda. Anda melatih kesabaran emosional. Anda beralih dari membutuhkan kendali menjadi menawarkan kejelasan. Anda berhenti berusaha membuktikan bahwa Anda layak dan mulai mewujudkannya. Ia tidak meminta kesempurnaan, ia meminta kehadiran. Ia tidak mencari jawaban, ia mencari energi. Energi yang tidak bergeser bersamanya.
energi yang tidak panik ketika tidak divalidasi. Itulah energi langka yang sangat ingin ia rasakan di dunia, yang penuh dengan orang-orang yang bereaksi terhadap setiap pemicu. Jadi Anda ingin menjadi langka, maka bertindaklah langka. Jangan mengejar ketika ia menjauh. Jangan menuntut ketika ia menolak. Jangan meningkat ketika ia meledak. Amati, bernapas, arahkan, investasikan energi itu ke dalam pertumbuhan Anda, ke dalam misi Anda, ke dalam tubuh Anda, pikiran Anda, rekening bank Anda, lingkaran Anda. Karena semakin Anda merespons dengan damai, semakin ia melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Dan bukan hanya ia, Anda juga akan merasakannya. Anda akan merasakan kekuatan menjadi ketenangan dalam badai orang lain. Bukan dengan mengendalikannya, tetapi dengan menguasai diri Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda meningkat ketika ia hancur? Apakah Anda berbicara hanya untuk memperbaiki perasaannya? Apakah Anda merasa seperti korban emosinya? Atau apakah Anda menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa ia goyangkan karena tidak peduli seberapa kacau ia? Anda tetap tenang, sepenuhnya berpusat pada siapa diri Anda. Kekacauannya bukanlah musuh Anda. Kekacauannya adalah undangan Anda untuk bangkit. Keempat, biarkan ia berjalan, tetapi biarkan pintunya terbuka. Sementara ia mundur, menarik diri, mengirim pesan lebih sedikit, dan berbicara lebih dingin, Anda merasakannya. Pukulan di perut, keheningan yang lebih keras daripada argumen apapun. Dan naluri Anda mungkin mendorong Anda untuk mengejar, untuk menjelaskan, untuk memperbaikinya. Namun saat Anda mengejarnya dengan putus asa, Anda mengkonfirmasi satu hal yang ia harap tidak terlihat. Bahwa kepercayaan diri Anda tergantung pada persetujuannya. Bahwa kekuatan Anda tidak nyata. Itu adalah topeng yang disatukan oleh perhatiannya. Dan begitu topeng itu terlepas, begitu ia melihat bahwa pria yang ia sukai tidak dapat berdiri sendiri, semuanya berubah. Anda tidak seharusnya menjebaknya. Anda seharusnya menjadi tipe pria yang bisa melepaskannya dan masih menyediakan ruang baginya untuk kembali. Seorang wanita tidak membutuhkan pria yang melekat. Ia membutuhkan pria yang memilihnya tanpa membutuhkannya. Jadi ketika ia mengatakan bahwa ia butuh waktu, berikanlah. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak yakin, biarkanlah ia. Ketika ia menciptakan jarak, peganglah milik Anda dengan bermartabat. Bukan sebagai taktik, tetapi sebagai kebenaran. Kebenaran bahwa hidup Anda tidak terhenti ketika seseorang menarik diri. Kebenaran bahwa identitas Anda tidak terikat dengan perasaannya terhadap Anda hari ini. Kebenaran bahwa harga diri Anda tidak berkurang hanya karena ia tidak membalas. Anda ingin menjadi tak tergantikan, menjadi tak terlupakan saat Anda tidak ada. Sementara pria lain membanjiri kotak masuknya, mencekik ruangnya, mencoba untuk membeli kembali apa yang memudar, Anda tidak melakukan apapun selain bangkit. Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat, masuk lebih dalam ke jalur Anda, dan keheningan Anda menjadi sebuah pernyataan. Saya tidak mengejar cinta, saya menariknya, tetapi saya tidak pernah memohonnya. Biarkan ia berjalan, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda cukup peduli pada diri Anda sendiri untuk tidak kehilangan diri Anda sendiri dalam pencarian kejelasan orang lain. Biarkan ia berjalan, karena di ruang yang Anda ciptakan, pikirannya akan mulai mengembara kembali. Ia akan mengingat cara Anda tidak panik, cara Anda tidak menyerah, cara Anda tidak menurunkan nilai Anda untuk memenangkan kehadirannya. Kenangan itu akan menghantuinya dengan cara yang benar. Saat itulah ia mulai bertanya-tanya apakah ia meninggalkan seorang pria atau sekadar fase. Dan perbedaan itu adalah segalanya. Anda tidak perlu menutup pintu, Anda hanya perlu berhenti mencoba untuk membuatnya tetap di dalamnya. Biarkan terbuka, tetapi biarkan ia berjalan. Karena jika apa yang Anda miliki itu nyata, jika ia benar-benar merasakan kehadiran Anda, ia tidak akan melupakannya. Ia mungkin mengujinya, ia mungkin lari darinya, tetapi ia akan merasakannya bahkan saat Anda tidak ada. Dan itulah yang akan menariknya kembali. Bukan kata-kata Anda, bukan hadiah Anda, bukan usaha Anda, tetapi ketidakhadiran Anda yang bermartabat. Itulah kekuatan pria yang tidak mengejar. Itulah gravitasi pria yang membangun. Itulah kejelasan pria yang bisa melepaskannya, bukan untuk menghukumnya,
tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda hidup dengan cara yang akan ia sesali saat meninggalkannya? Apakah Anda tumbuh saat ia pergi atau berduka atas apa yang tidak dapat Anda kendalikan? Apakah Anda membangun kehidupan yang begitu kuat sehingga meskipun ia tidak pernah kembali, Anda tetap memenangkan diri Anda? Jangan kehilangan wanita dengan membiarkannya pergi. Anda kehilangan ia saat kebutuhan Anda padanya menutupi kebutuhan Anda untuk menjadi diri Anda yang seharusnya. Jadi, biarkan ia berjalan, dan saat ia berjalan, teruslah membangun kehidupan yang akan membawanya kembali dengan lebih baik, atau mempersiapkan Anda untuk seseorang yang tidak pernah harus pergi untuk merasakan harga diri Anda. Kelima, berdirilah diam saat ia berlari. Saat ia menjauh, menciptakan jarak, tidak membalas secepat, atau tidak menunjukkan kehangatan yang sama. Rata-rata pria berpikir itu adalah panggilan untuk bertindak, untuk memperbaiki, untuk terburu-buru, untuk mengimbangi. Namun tidak demikian, itu adalah panggilan untuk berhenti sejenak, untuk berdiri diam. Karena saat ia berlari, ia tidak ingin dikejar. Ia ingin melihat apakah Anda tetap membumi. Kebanyakan pria hancur pada titik ini. Pikiran mereka berputar, mereka mulai lebih menjangkau, mengisi keheningan dengan rasa takut. Mereka mulai membuktikan diri mereka lagi, berpikir usaha sama dengan harga diri. Namun wanita tidak menginginkan bukti, ia menginginkan kehadiran. Dan kehadiran hanya bisa dirasakan dalam keheningan, bukan dalam kinerja. Saat ia berlari, Anda sedang diawasi. Ia mengamati reaksi Anda, konsistensi Anda, kekuatan Anda. Jika seluruh energi Anda mulai bergeser karena ia tidak ada, Anda tidak memimpin. Anda mengikuti jalur emosionalnya yang membunuh rasa hormatnya, karena jauh di dalam ia ingin merasakan bahwa identitas Anda berakar pada sesuatu yang lebih besar dari persetujuannya. Pria yang tetap tenang, konsisten, dan fokus ketika ia menjauh adalah pria yang tidak memicu rasa takut. Ia memicu rasa ingin tahu. Ia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi, mengapa Anda tidak mengejar, mengapa Anda tidak panik. Dan pertanyaan itu adalah benih ketertarikan baru. Wanita tidak selalu tahu secara sadar apa yang mereka uji. Namun secara emosional, mereka merasakan kebenaran. Jika kedamaian Anda runtuh saat energinya berubah, Anda tidak pernah damai. Anda hanya kecanduan perhatiannya. Pria yang diam saat ia berlari itu langka, karena keheningan membutuhkan kekuatan diri. Itu membutuhkan koneksi ke sesuatu yang lebih dalam dari kasih sayang. Keheningan berarti Anda tidak bermain pingpong emosional. Anda tidak mengikuti ketidakkonsistenannya. Anda tidak mencerminkan penarikan dirinya. Anda tetap berpusat, Anda tetap nyata, dan stabilitas itu menjadi magnetis. Bagaimana Anda menguasai keheningan? Anda fokus pada disiplin Anda. Anda membuat struktur harian. Anda merasa tidak nyaman dengan sengaja. Anda berhenti hidup dalam reaksi dan mulai beroperasi pada misi Anda. Anda memilih tujuan daripada panik. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk menanggapi jaraknya secara emosional, Anda mengarahkan diri Anda, membangun diri Anda, merenungkan, tumbuh. Bukan untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Versi Anda yang perlu divalidasi olehnya, bukanlah versi yang akan memimpin. Anda harus menjadi pria yang dapat berjalan dalam keheningan tanpa rasa takut, yang dapat duduk dalam ketidakpastian tanpa putus asa, yang dapat menunggu, tidak secara pasif, tetapi dengan kuat. Karena keheningan itu bukanlah kelemahan, itu adalah sinyal energinya. Itu adalah hal yang membedakan Anda. Ia tidak menguji cinta Anda, ia menguji kepemimpinan emosional Anda. Bisakah Anda memimpin saat ia mundur? Bisakah Anda memberi ruang saat ia panik? Bisakah Anda mewujudkan kedamaian saat ia meledak? Itulah yang jiwanya teriak untuk ditemukan. Dan jika Anda tersentak, Anda gagal. Jika Anda bereaksi, Anda kehilangan gravitasi. Jika Anda hancur, ia mempertanyakan segalanya. Jadi Anda berdiri diam. Anda membiarkannya berlari, dan Anda terus berjalan maju. Bukan ke arahnya, tetapi ke misi Anda. Karena jika ia dimaksudkan untuk Anda, ia akan menemukan jalan kembali. Bukan kepada pria yang mengejarnya, tetapi kepada pria yang tidak pernah berhenti menjadi lebih. Tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa Anda ketika tidak ada yang melihat?
Siapa Anda ketika orang yang Anda sayangi menarik diri? Apakah Anda runtuh? Atau apakah Anda bangkit lebih tinggi, berdiri diam, tidak dalam kesombongan, dalam kepastian, tidak dalam keheningan, tetapi dalam kekuatan? Biarkan ia berlari, dan ketika ia melihat kembali, biarkan ia melihat seorang pria yang tidak tergoyahkan, tidak terganggu, dan benar-benar tak tergoyahkan. Keenam, jadilah pria yang tidak bisa ia goyangkan. Sementara ia menguji kehadiran Anda melalui keheningan, jarak, keraguan, atau ketidakkonsistenan emosional, apa yang ia lakukan di bawah permukaan adalah mengukur apakah identitas Anda tegas atau dibuat-buat. Pria yang gagal selalu menjadi orang yang mencoba menegosiasikan keinginan, menjelaskan harga diri, atau meyakinkannya bahwa mereka cukup baik melalui reaksi emosional. Namun ia tidak merasakan keinginan melalui kenyamanan. Ia merasakannya melalui kontras, melalui ketegangan, melalui kemampuan Anda untuk tetap tak tersentuh ketika energinya berubah. Jika Anda ingin menjadi pria yang terpatri di benaknya lama setelah Anda pergi, berhentilah mencoba mengelola persepsinya. Mulailah mengelola standar Anda sendiri. Setiap kali Anda merasa ia menarik diri dan Anda mengejarnya, Anda telah mengatakan padanya bahwa nilai Anda bergantung pada perhatiannya. Dan begitu ia merasakan ketidakseimbangan itu, begitu ia tahu harga diri Anda menguap tanpa validasinya, ia kehilangan daya tarik yang membuatnya bersandar sejak awal. Seorang wanita tidak bertahan karena Anda mengatakan semua hal yang benar. Ia bertahan karena Anda memancarkan kekuatan yang tidak gentar. Ia bertahan karena keheningan Anda mengajarinya lebih dari penjelasan emosional apapun. Saat ia menjauh dan Anda mulai bertanya mengapa, alih-alih bangkit, Anda menjadi mudah dilupakan. Namun saat Anda melepaskan tanpa mengejar, saat Anda meninggi tanpa mengemis, saat Anda memimpin diri Anda sendiri, alih-alih mengikuti kekacauannya, Anda mulai menjadi tak terlupakan. Bukan karena kata-kata, tetapi karena energi, karena seberapa dalam kehadiran Anda mengakar. Karena ia tahu bahwa kebanyakan pria hancur saat wanita menjadi tidak yakin. Namun Anda bukan kebanyakan pria. Anda adalah kategori milik Anda sendiri. Ia tidak bisa menggoyahkan Anda karena Anda telah berdamai dengan kesendirian. Anda telah menikahi misi Anda. Anda telah membangun hidup Anda sedemikian rupa, sehingga setiap wanita yang memasukinya merasa beruntung, tidak berhak. Itulah perpisahan. Pria yang bisa ia goyangkan adalah pria yang kehilangan dirinya sendiri saat ia pergi. Namun pria yang tidak bisa ia goyangkan adalah orang yang menjadi lebih berbahaya, lebih fokus, lebih magnetis saat ia tidak ada. Dan ia akan merasakannya saat ia memeriksa apakah Anda telah memposting, saat ia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar. Sementara teleponnya tetap diam dan ia mulai mempertanyakan apakah ia salah membaca kekuatan Anda, saat itulah perubahan terjadi. Saat itulah ujian emosionalnya berubah menjadi kebingungan emosional karena Anda memutus siklus yang biasa ia lakukan. Ia terbiasa dengan pria yang menyerah. Ia terbiasa dengan pria yang panik. Ia terbiasa dengan pria yang lebih membutuhkannya daripada mereka membutuhkan jalan mereka sendiri. Namun ketika Anda menunjukkan padanya, tanpa mengatakan sepatah kata pun, bahwa Anda diciptakan berbeda, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia merasakannya di dadanya. Ia merasakannya dalam keheningan. Ia merasakannya tanpa adanya kebutuhan Anda. Dan pada saat itu, Anda berubah dari satu dari banyak menjadi satu yang tidak pernah meninggalkan kepalanya. Bukan karena Anda berusaha lebih keras, tetapi karena Anda menjadi lebih. Itulah pria yang tidak bisa ia goyangkan. Pria yang berjalan melalui patah hati dan masih memimpin. Pria yang kehilangan ia, tetapi mendapatkan kekuatan. Pria yang menggunakan rasa sakit untuk mempertajam keunggulannya, alih-alih melunakkan standarnya. Jadi bagaimana Anda menjadi pria itu? Anda mendisiplinkan tubuh Anda. Anda mempertajam pikiran Anda. Anda memotong setiap alasan yang Anda gunakan untuk tetap rata-rata. Anda menjadikan keheningan sebagai tempat latihan Anda. Anda menggunakan penolakan sebagai bahan bakar. Anda membuatnya menjauh dan mengubahnya menjadi momentum. Setiap menit yang biasa Anda buang untuk mengiriminya pesan, investasikan itu ke dalam keterampilan. Setiap awareness energi yang Anda berikan untuk khawatir, ubah menjadi kemajuan.
Dan saat ia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya, Anda akan terlalu sibuk membangun kehidupan yang tidak pantas ia akses lagi. Karena Anda tidak membuktikan bahwa Anda adalah pria yang bernilai tinggi dengan membicarakannya. Anda membuktikannya dengan menjadi tidak dapat disangkal, dengan menciptakan kenyataan di mana ia harus naik level hanya untuk berdiri di samping Anda. Saat itulah Anda membalikkan seluruh dinamika. Saat itulah ia mulai mempertanyakan kesunyiannya. Saat itulah rasa ingin tahunya berubah menjadi obsesi. Dan saat itulah Anda tidak lagi membutuhkannya untuk memilih Anda, karena Anda telah memilih versi terbaik dari diri Anda. Versi yang tidak dapat digantikan oleh wanita manapun, karena Anda tidak dibentuk oleh perhatian. Anda ditempa dalam kesendirian. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pria yang tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi segalanya. Ia akan mengabaikan Anda, bahkan jika ia mencintai Anda. Bukan karena ia ingin menyakiti Anda, tetapi karena ia perlu tahu bahwa kekuatan Anda tidak sedalam kulit. Karena cinta sejati, kepercayaan sejati, penyerahan diri feminin sejati, itu tidak terbentuk dalam kenyamanan. Itu terbentuk dalam api ketidakpastian emosional. Anda mungkin berpikir ia menjadi dingin, bahwa ia menghibur orang lain, bahwa kesunyian ia tunjukkan berarti ketidakpedulian. Namun terkadang diam bukanlah pengabaian, itu adalah penilaian. Ia memperhatikan, ia menimbang, ia bertanya-tanya, apakah aku berhenti memberinya segalanya? Apakah ia akan runtuh jika aku berhenti muncul seperti yang kulakukan di awal? Apakah ia akan mengejar seperti yang lain? Atau ia akan berdiri tegak, tak tergoyahkan seperti pria yang katanya? Ketika seorang wanita mencintai dengan dalam, ia ingin memberikan cinta itu di tempat yang aman. Namun keamanan tidak berarti penyerahan, itu berarti kepemimpinan. Ia menguji fondasi emosional Anda, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia ingin memastikan aman untuk peduli lebih dalam. Mengabaikannya mungkin adalah ujian terakhir sebelum pengabdian penuh. Namun jika Anda menyerah, jika Anda mengejar, jika Anda memohon, jika Anda panik, Anda telah menjawab pertanyaannya tanpa ia perlu menanyakannya dengan keras. Anda telah menunjukkan padanya bahwa ia adalah fondasi nilai Anda, bukan hadiah untuk itu. Pikirkan tentang itu. Jika Anda memiliki seorang anak perempuan, apakah Anda ingin ia memberikan hatinya kepada seorang pria yang tidak bisa menahannya kecuali ia meyakinkannya setiap hari? Tidak. Anda akan menginginkannya bersama pria yang tidak goyah, yang tidak mengemis, yang tidak membutuhkan. Itulah sebabnya ia mengabaikan Anda untuk melihat apakah Anda pria itu. Dan jika Anda, ia tidak akan lupa, ia tidak akan hanyut, ia akan merasakan keheningan Anda bergema dengan nilai, dan ia akan kembali, bukan karena Anda menariknya, tetapi karena Anda tak pernah menjauh dari diri Anda sendiri. Itulah yang membuat seorang pria tak terlupakan. Jika setiap kata ini terasa seperti ditulis untuk Anda, itu memang bukan karena kami mengenal wajah Anda, tetapi karena kami telah berjalan melewati api Anda. Kami telah berdiri dalam keheningan itu. Kami telah menatap telepon. Kami telah mempertanyakan harga diri kami ketika seseorang yang kami cintai terdiam, dan kami membangunnya kembali. Sekarang giliran Anda. Namun, jangan lakukan ini sendiri. Dukung saluran ini, karena ini bukan hanya suara. Ini adalah cermin. Cermin yang mencerminkan siapa diri Anda nantinya. Dan ketika Anda mendukung pesan ini, Anda tidak hanya berinvestasi dalam konten. Anda berinvestasi dalam kejelasan. Anda membantu pria berikutnya di luar sana, sendirian, bingung, berputar-putar, menemukan suara yang berbicara dalam bahasanya. Anda memperluas misi yang memberi pria kembali kekuatan mereka. Jadi jika ini mengubah sesuatu dalam diri Anda, silakan berikan komentar dan berlangganan. Namun lebih dari itu, jalani itu. Bawalah energi ini ke sesi gym Anda, pekerjaan Anda, keahlian Anda, disiplin Anda. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda adalah pria yang tidak gentar dan berkomentarlah di bawah. Saya membangun diri saya dalam keheningan. Karena ketika orang lain terlibat dalam keheningan itu, Anda bangkit darinya.